Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Karomah Keramat Sunan Bonang. Karomah Keramat Sunan Bonang dalam serial Riwayat Perjalanan Ki Gadung. Sebelum melihat dan menyaksikan, jangan lupa untuk klik share dan komen, juga subscribe-nya, dan ikut terus gabung tetap di channel KBAA Channel Official, supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom persembahkan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan membawa, sebuah cerita yang berjudul Karomah Keramat Sunan Bonang dalam episode Riwayat Perjalanan Ki Gadung. Selamat menyimak cerita berikut ini. Tersebutlah bahwa Sunan Ampel Gading yang berada di Ampel Gading sedang melakukan hal ikhwal amal kewaliannya. Tiba-tiba datanglah sahabat dekatnya yang bernama Syarafuddin yang berasal dari Arab. Akhirnya Syarafuddin dan Sunan Ampel sama-sama melakukan amalan itu. Dalam perjumpaan yang membuat kehidupan mereka semakin berarti. Dahulu kala antara Sunan Ampel Gading dan Syarafuddin pernah pergi bersama untuk mencari guru. Keduanya menumpang inap di rumah Juragan Palwa. Pada saat kedatangan Syarafuddin di Ampel Gading, keduanya merasa sukacita, dan saat kedatangan Syarafuddin, keduanya saling berpelukan untuk melepaskan kerinduannya. Pada saat itu juga ada Mahdum Bonang dan Mahdum Giri. Mahdum Bonang dan Mahdum Giri ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk melayani jamuan, makan, minum para tamu yang datang. Pada saat itu Syarafuddin berkata kepada Sunan Ampel, "Wahai sahabatku yang kuhormati, suatu saat nanti kamu akan menjadi Ratu Pandita Anatagama, pemimpin para wali yang menyebarkan dan mengurusi agama Islam." Kemudian Syarafuddin berpamitan untuk meninggalkan Ampel Gading. Belum lama kemudian, setelah kepergian Syarafuddin, Sunan Ampel berkata kepada Mahdum Giri dan Mahdum Bonang, "Wahai anak-anakku, Mahdum Giri dan Mahdum Bonang, sebaiknya kalian berdua mengikuti Haji Syarafuddin dalam mengembara memutari Pulau Jawa. Dan kamu berdua jangan berani kembali ke Ampel Gading sebelum diperintahkan oleh Haji Syarafuddin." Kemudian keduanya, Mahdum Giri dan Mahdum Bonang, menyusul Haji Syarafuddin untuk mengikuti perjalanannya kemanapun ia pergi.
Pada suatu ketika dalam sebuah perjalanan, Syarafuddin mengalami sakit. Pada saat sakitnya itulah Haji Syarafuddin berpesan dan berwasiat kepada keduanya, serta Haji Syarafuddin mengajarkan ilmu rasa, ilmu tasawuf yang telah berkembang di Jawa kepada Mahdum Giri dan Mahdum Bonang. Haji Syarafuddin berkata, dalam keadaan ini aku berwasiat, dimanapun nanti aku wafat, berpulang ke rahmatullah, gunakan tempat itu sebagai tempat yang mudah dikenali oleh masyarakat. Dan lagi aku berwasiat, dan camkanlah wasiat ini. Nanti jika sudah datang seorang wali dari Arab yang berkedudukan di Gunung Jati, segeralah mendatanginya dan rapikanlah tatanan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut bisa kalian lakukan jika 9 orang dari kalian sudah kumpul bersama. Tidak berapa lama setelah itu Haji Syarafuddin wafat pada saat perjalanan mereka sampai di Pamalang. Karena itulah tempat peninggalannya Syekh Haji Syarafuddin itu dibangun dan dinamai dengan nama Astana Gegesang. Setelah menguburkan Syekh Haji Syarafuddin, maka Mahdum Giri dan Mahdum Bonang segera melanjutkan perjalanannya dan pulang ke Ampel Gading. Telah sampai di hadapan orang tuanya, yaitu Sunan Ampel Gading. Tidak lama itu Susunan Ampel pun wafat. Setelah Susunan Ampel wafat, istri Sunan Ampel yang bernama Nyi Gedeng Maloko pindah ke Tuban. Kemudian Nyi Gedeng Maloko membangun tempat tinggal dan pesanggerahan di Kajongan untuk menekuni pertapaannya secara sungguh-sungguh. Entah kapan Nyi Gedeng Maloko wafat. Ia dimakamkan di Kajongan, di pinggir sungai yang ada di daerah itu. Adapun Mahdum Bonang meneruskan perjuangan Sunan Ampel Denta dalam menyebarkan agama Islam. Pada saat Ki Gadung di tengah jalan membegal Sunan Bonang dan tidak berhasil karena keramat Sunan Bonang sempat dilihat oleh Ki Gadung. Sejak kejadian itu Ki Gadung menginginkan keramat seperti yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Karenanya Sunan Bonang menyarankan agar Ki Gadung bertaubat guna mendapatkan keramat seperti yang dimiliki oleh dirinya. Ki Gadung mau bertaubat dan menyerahkan dirinya kepada Sunan Bonang untuk bertaubatan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Ki Gadung. Sunan Bonang menyarankan agar Ki Gadung dikubur hidup-hidup selama 1 tahun lamanya. Setelah digali, ternyata Ki Gadung masih hidup dan telah mendapatkan limpahan ilmu laduni yang disebut ilmu rasa sira paniti Jawa. Sunan Bonang mengerti bahwa Ki Gadung menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam tapanya di tengah hutan
hingga melewati 1 tahun lamanya. Kemudian setelah itu Ki Gadung bertapa lagi di Malaka. Istrinya dibawa serta dalam pertapaan bersama istrinya. Kali ini Ki Gadung melewati waktu hingga 1 tahun lamanya. Setelah itu kemudian Ki Gadung pindah ke Kalijaga. Kalijaga adalah tempat bertapa di mana Ki Gadung menjaga diri agar tidak tidur di situ. Ki Gadung bertapa di Kalijaga, tidak tidur sudah sampai 9 bulan. Setelah Ki Gadung bertapa tidak tidur selama 9 bulan, kemudian Sunan Bonang bermaksud hendak melihatnya. Akhirnya Sunan Bonang disertai oleh beberapa santrinya berangkat untuk melihat Ki Gadung yang sedang bertapa tidak tidur itu, yang telah mencapai 9 bulan. Setelah Sunan Bonang dan santri-santrinya sudah sampai di Kalijaga, Sunan Bonang melihat tanaman yang hijau, kebunan yang ditanam oleh Ki Gadung. Melihat hal tersebut, Sunan Bonang berkata kepada santri-santri yang mengikutinya, "Cobalah kalian semua cabut semua tanaman yang ada di kebun Ki Gadung dan segera buanglah jauh-jauh dari kebun ini." Segera santri melaksanakan perintah Sunan Bonang. Para santri mengikuti. Apa maksud? Sementara itu Sunan Bonang menemui Ki Gadung dan bercakap-cakap sebagaimana mestinya seorang guru menghadapi muridnya. Para santri telah melaksanakan perintah Sunan Bonang persis seperti apa yang diperintahkannya, yaitu mencabut tanaman dan membuangnya jauh dari perkebunan. Ki Gadung dan mereka kemudian menemui Sunan Bonang yang sedang bercakap mesra dengan Ki Gadung. Tibalah para santri di hadapan Sunan Bonang dan Ki Gadung. Kemudian segera Ki Gadung membuatkan jamuan untuk para tamunya. Ki Gadung pun akhirnya memerintahkan para santri itu untuk mengunduh buah pegagan. Para santri Bonang tadi itulah yang diperintahkan untuk mengunduh buah pegagan. Para santri Bonang terkejut bukan main. Bukankah semua buah pegagan itu telah dirusak hingga dibuang jauh dari kebun? Mengapa sekarang buah-buahan pegagan itu kembali utuh seperti tidak pernah dirusak sebelumnya? Pohon pegagan itu kembali penuh dengan buah-buahannya yang masak. Melihat kejadian ini dan keajaiban keramat Ki Gadung, Sunan Bonang akhirnya merasa yakin bahwa taubat santrinya yaitu Ki Gadung telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ki Gadung telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mendapatkan keramat yang begitu rupa, akhirnya Ki Gadung disebut dengan nama Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Bonang segera berpamit dan pergi dari hadapan Sunan Kalijaga dan melakukan perjalanannya Sunan Bonang
pindah ke Jepara. Di Dukuh Karang Kemuning bersama Nyi Gedeng Pancuran. Setelah agak lama tinggal di Jepara, kemudian mereka berdua pindah ke Dukuh Pancuran di daerah Tuban. Sunan Bonang tinggal di sana bersama Nyi Gedeng Pancuran itu untuk memantapkan amalan-amalannya untuk mencapai Lailatul Qadar, menolong kapal yang hendak tenggelam dengan menggunakan tangannya sendiri dengan cara diciduk menggunakan tangan. Itulah kehebatan pertolongan yang pernah dilakukan oleh wali perempuan yang bernama Nyi Gedeng Pancuran. Kemudian setelah beberapa lama tinggal di Dukuh Pancuran di daerah Tuban, Nyi Gedeng Pancuran pindah kembali ke Ampel Denta di tempat orang tuanya itu, Sunan Ampel, hingga meninggal di Ampel dan dikuburkan di samping Sunan Ampel. Adapun saudaranya yang lain selain Sunan Bonang yang bernama Mas Syekh Muman tinggal dan menetap di daerah Pakungwati di sebuah dukuh yang bernama Dukuh Kadrajat. Di Dukuh Kadrajat itulah Syekh Muman membangun pengguron dan mendapatkan murid yang bernama Pangeran Palakaran. Adapun Pangeran Karang Kemuning pulang kembali ke Ampel Denta dan hingga meninggalkan di sana. Meninggalnya Pangeran Karang Kemuning di Ampel Denta, adapun yang bernama Mahdum Sampang dan Mahdum Kudus, keduanya menjadi penguasa di daerah Tuban karena Sunan Bonang pindah ke Demak dan menjadi penghulu dan imam di Demak. Setelah lama Sunan Bonang menjadi penghulu dan imam di Demak, kemudian Sunan Bonang pindah lagi ke Jepara. Pindah sampai ke Jepara, pada kali ini mendapatkan musibah yang luar biasa. Harta dan kitab-kitabnya hangus ludes, terbakar. Pada saat itu yang sempat menolong adalah Lebe Hamzah, Lebe Yusuf, dan Sunan Kalijaga. Sunan Bonang merasakan semua harta dan kitab-kitabnya terbakar habis. Kemudian Sunan Bonang menyingkir uzlah untuk meninggalkan amalannya, sehingga kewaliannya sangat menonjol dan makbul. Adapun Sunan Giri memperkuat amal kewaliannya, berada di Giri Gajah. Kemudian Mahdum Kudus pindah ke Demak, diangkat menjadi imam menggantikan Sunan Bonang yang sedang menekuni kewaliannya. Mahdum Sampang pun pindah kembali ke Sampang. Adapun Mahdum Langgar yang ada di negara itu ikut serta pindah ke Danaraja. Adapun kematian Sunan Udung yang wafat sebagai syahid yang berperang di jalan Allah sabilillah, yang wafatnya merupakan rahmat dari Allah, adalah bahwa permulaannya adalah peperangan antara Majapahit melawan Demak. Demak sebagian
dan sebagai basis para wali Allah yang berjihad untuk menegakkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela agama Islam. Itulah kisah yang berjudul Karomah Keramat Sunan Bonang, riwayat perjalanan Ki Gadung. Bila ada salah kata maupun lisan ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampura 1000 ampura. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salam rahayu, salam hangat, salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan, lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita ini dari Kacung Bagus Arya Anom, semoga mendapatkan rezeki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.